Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Setelah sekian purnama ya, tidak eh tidak mengupload video di channel Nestim Indonesia. Sekarang kita akan mencoba salah satu services yang ada di Google Cloud Platform, yaitu namanya Vertex AI. Jadi sederhananya Vertex AI adalah sebuah AI platform ya, one workplace kalau saya bilang, untuk build, deploy, and scale ML model faster with pre-trained and custom tooling with unified AI platform. Jadi intinya dia ini AI platform yang memudahkan teman-teman semua untuk membuat fitur AI ataupun machine learning secara tepat ya. Jadi tanpa pusing-pusing mikirin infra, mikirin algoritma bahkan. Oke. Jadi kita kenalan dulu daripada kita baca ya di sini bahasa Inggris gitu ya. Di sini saya sudah buatkan coret-coretan untuk teman-teman semua seperti itu ya. Insya Allah ini juga akan dipost di blognya Next Team ya. Jadi stay tune di akun IG-nya Next Team Indonesia. Jadi ketika kita ingin menambahkan fitur AI ataupun machine learning pada aplikasi kita, first ya yang harus kita lakukan adalah menyiapkan datasetnya dulu. Datanya dulu apa ya. Jadi tipe datanya dulu apa? Apakah ini untuk forecasting, apakah ini untuk regression, apakah ini untuk classification dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah memilih algoritmanya ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan dan juga datasetnya seperti itu. Yang ketiga, mentrain modelnya ya. Yang keempat adalah mengevaluasinya, apakah kualitas datasetnya atau kualitas modelnya itu sudah baik ya. Nah, mungkin bisa pakai R squared kalau nggak salah ya. Yang terakhir adalah tentu mendeploynya ke production ya, supaya kita bisa merequestkan sebuah prediction di sana. Akan tetapi teman-teman semua, hal ini sangatlah melelahkan ya, terlebih bagi tim yang ukurannya masih kecil, tetapi bukan berarti hal ini mustahil untuk dilakukan. Jadi ceritanya di Next Team Indonesia kita sedang research ya, bagaimana caranya dengan kondisi tim yang masih baru berdiri ini, yang orangnya masih 4-5 orang saja, kita bisa membuat hal-hal yang memang di luar kemampuan kita ya. Tentunya kita memanfaatkan tool-tool yang ada. Nah, ketemulah kita dengan Vertex AI. Jadi Vertex AI adalah sebuah layanan yang ada di Google Cloud Platform yang akan membantu kita untuk membuat project AI ataupun machine learning menjadi lebih mudah, karena yaitu tadi ya, dia semua pekerjaannya itu bisa diakses dari satu tempat saja ya. Jadi di Vertex AI saja, nggak perlu kemana-mana, dan juga bisa diotomatisasikan ya. Jadi ngetrain modelnya nggak perlu di lokal ya, ngetrain modelnya nggak perlu pusing-pusing mikirin speknya gimana dan sebagainya. Nanti kita akan coba, tapi di video ini kita akan quick start saja ya. Kita akan nyobain gimana sih dia, apakah bisa dan sebagainya seperti itu. Kita tidak perlu lagi untuk train data secara manual, itu tadi. Kita nggak perlu lagi labeling, bahkan kita bisa request ke GCP-nya untuk labeling job. Bahkan kita nggak perlu lagi dipusingkan dengan algoritmanya apa, karena di Vertex AI ada fitur yang namanya Auto ML. Jadi teman-teman tinggal send datasetnya, terus maunya nanti hasilnya gimana, algoritmanya sudah dibikinkan, sudah dikodingkan oleh si GCP tersebut. Karena di Vertex AI ya itu tadi ya, ada fitur Auto ML. Jadi just upload your dataset, train and boom, satu aplikasi AI atau machine learning sudah jadi. Oke, seperti itu. Jadi itu tadi teman-teman semua ya, perkenalan singkat kita dengan Vertex AI. Sekarang kita akan cobain dulu. Tapi sebelum itu kita akan pergi dulu ke dokumentasinya. Terus teman-teman klik saja di tabular data. Jadi kalau tabular data itu data-data yang umum untuk di train ya. Misalnya kayak regresi. Nah, ini ya, misalnya regresi prediksi harga rumah misalnya ya. Jadi misalnya di sini saya punya dataset harga rumah di kota Bengaluru, India. Kemarin nyari di Indonesia, ternyata datanya kurang ya. Jadi catatan bagi teman-teman semua, minimal harus teman-teman punya 500 rows kalau mau regresi untuk di train di Vertex AI seperti itu. Kalau ini sudah lebih kayaknya. Jadi di sini kita punya daftar harga rumah, tipe area, availability, location, size, society, total luas, bath ini mungkin kamar mandi, balkonnya, dan juga harganya. Let's say ini dalam ya mata uangnya India, rupiah seperti itu. Saya nggak tahu ya satuannya apa. Yang penting nanti dengan beberapa inputan ini kita akan memprediksi price-nya berapa, yaitu pakai linear regression mungkin ya, ataupun pakai
yang multiple variable regression atau apa itu ya, saya kurang tahu karena saya sendiri pun bukan dasarnya AI ataupun machine learning engineer. Oke, langsung saja tanpa banyak tanya ya. Kalau teman-teman mau lebih detail lagi, silakan ikuti dokumentasinya ya, seperti itu. Oke, pertama di sini, oh ini sudah saya hapusin semua ya tadi. Oke, kita refresh dulu. Oh, failed. Sebentar, sabar bos. Oke. Nah, oh ini tadi saya failed ya. Oke, ya kita coba lagi lah di sini. Kemarin yang 3 sudah saya hapus soalnya. Oke, kita klik create di sini. Pertama kita akan buat dataset dulu. Jadi misalnya datasetnya namanya Bengaluru House Price misalnya. Let's say seperti ini. Nah, terus nanti data type-nya dan juga hasilnya mau seperti apa. Misalnya kalau image classification yang kayak apa yang di kotak-kotak gini, apa yang di segmentation, apa classification yang single label, ataupun teks juga bisa, sentiment analysis, text entity extraction dan sebagainya. Bahkan untuk video pun sudah ada ya, jadi video classification, object tracking, action recognition dan sebagainya. Tapi sekarang kita akan pilih yang tabular ya. Tabular kita akan pilih yang regression or classification karena ini kita mau diregresi saja ya. Kalau forecasting ini teman-teman yang bentuknya time series seperti itu. Oke, kita klik create. Oke, kita tunggu saudara-saudara semua. Oke, created dataset sudah. Oke, nah jadi sumber datanya juga bisa dari macam-macam ya, dari cloud storage ataupun dari BigQuery. Nah mungkin nanti kita akan bahas yang namanya MLOps ya, mungkin ada hubungannya sama BigQuery seperti itu. Sekarang kita upload saja dari komputer ya, silakan di download dulu ya teman-teman semua. Saya sudah download, jadi tinggal select files, terus ini Bengaluru Data House ya. Disimpan di mana? Di sini. Oke, bener. Terus kita klik continue di sini. Oke, sudah diupload ya. Nah, kalau sudah, nah di sini bisa dilihat kolom-kolomnya namanya apa, array type, availability, balkon dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita tinggal klik saja train model di sini. Ya, kita pilih auto ML karena kita mau nggak ngoding ya di sini. Kita cuma klik-klik saja jadi. Ataupun kalau teman-teman pengen custom misalnya, wah nggak cocok nih sama algoritmanya si Google, kita mau bikin sendiri bisa ya, pakai custom training ya. Nanti teman-teman bikin notebook sendiri di sini. Nah, mungkin di video selanjutnya kita akan bahas. Kita regression bukan classification. Klik continue. Nah, targetnya apa? Yang mau diprediksi itu apa? Price. Baris price. Oke, Bengaluru ya ini. Oke lah, continue. Nah, di sini kita bisa optionnya ya. Jadi kolom-kolomnya apa saja yang digunakan untuk memprediksi price. Misalnya kita kecualikan society ya, exclude ya, kita nggak include. Terus area type ini misalnya kategorikal atau teks atau timestamp dan sebagainya. Tapi let's say kita buat semua menjadi otomatis seperti ini biar nggak pusing-pusing amat. Oke, kita klik continue. Node hour-nya berapa? Kita akan ngetrainnya berapa lama? Misalnya ngetrainnya 1 jam saja. 1 jam saja ya. Oh, selesainya jam 3 ya. Oke, kita klik start training. Ya, dia akan ngetrain ya. Kita nggak perlu ngetrain sendiri di lokal kita ya, teman-teman semua. Jadi ya sudah gitu saja ya. Tinggal kita tunggu. Nanti misalnya ada error, kita tinggal baca errornya gitu ya. Kalau kemarin saya coba error karena datasetnya kurang. Nah, karena ini cuman quick start ya, mungkin videonya cuman berhenti sampai di sini. Nah, nanti masalah konsumsinya gimana? Nah, kita bisa baca di sini di deploying your model. Nah, nanti setelah selesai di sini akan muncul tab ya. Sebentar ya, saya tunjukkan. Oh, sudah dihapus. Ya, ini yang violet ya. Nah, nanti di sini akan muncul tab deploy and test gitu ya. Jadi teman-teman tinggal klik deploy to endpoint ya, lalu teman-teman semua bisa menggunakan REST API ataupun Google Cloud SDK yang ada di bahasa Python wabil khusus kalau saya kemarin baca.
Ya, mungkin itu saja teman-teman semua. Kalau referensi saya untuk ini, teman-teman bisa follow channel Google Cloud Tech ya. Jadi di sini dijelaskan secara garis besar saja, tidak in depth gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk kita perkenalannya ya di solusi GCP ya, di risetnya Next Team tentang versi AI. Mungkin di video selanjutnya kita akan mencoba bagaimana jika kita ingin mengcustom trainingnya ya, seperti itu. Selepas itu kita akan mencoba end to end ML Ops ya. Jadi ini masih hot, masih hangat topnya, jarang dibicarakan ya tentang ML Ops. Oke. Teman-teman, itu saja kalau dari kami. Bagi teman-teman semua yang mungkin mencari Flutter developer ataupun software engineer team ya, dan juga mau research bareng misalnya juga boleh kok. Mau misalnya tukar pikiran atau ngopi ya di Malang atau Pasuruan, silahkan. Oke, itu saja teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.